Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Besok jenguk aku ya, aku kan lagi sakit. Nggak bisa, Rel. Aku besok banyak janji sama pelanggan di salon. Kamu jahat banget sih. Aku beneran lagi sakit. Aku pengen ketemu sama kamu, Fitri. Ya kalau kamu sakit minum obat aja. Obatnya tuh kamu, Fitri. Aku kan sakit gara-gara kamu ngilang. Jadi kalau kamu jenguk aku pasti langsung sembuh. Farel beruntung banget ya punya pacar kayak kamu. Mbak tahu sekarang Farel ada di mana? Enggak. Mungkin dia di kantornya. Kenapa? Dia lagi sakit gak ya, Mbak? Sakit. Aku nggak denger tuh kabar dia sakit. Kelas sosial Farel dengan Fitri itu sangat jauh berbeda. Tapi setahu saya mereka sangat bahagia. Mereka senang dengan perbedaan itu. Fitri adalah anak yang baik. Saya tahu itu, Pak. Tapi untuk sementara ini, saya belum bisa menerima dia. Kamu nungguin aku di sini sampai pagi kan? Iya nggak bisa lah, Rel. Aku kan mau kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eyang lagi ngapain? Eyang lagi bersihin dan ngecat kamarnya Om Aldo. Mereka kan mau nikah. Dan Tante Kayla itu mau tinggal di rumah ini. Jadi kamarnya harus bagus, bersih, dan rapi. Supaya Tante Kayla betah ya, Eyang. Iya. Loh, Pak, Papa ngapain ngecat sendiri? Papa kan udah tua, ntar sakit lagi. Bagus, Man, perhatian kamu. Berarti kamu mau ngerjain dong. Aku? Aduh, sorry Pak, artis, masa ngecat? Oke ah. Lagian maksud aku kenapa nggak Aldonya sendiri aja Pak yang ngecat? Kasihan, Man, adikmu itu. Dia kan sibuk di kantor. Masa dia harus ngerjain yang begini? Lagian Papa senang kok ngelakuinnya. Berarti nanti kalau aku kawin, Papa mau dong ngecatin kamar aku. Gak. Pilih kasih. Kalau sama Aldo aja sayang banget. Kalau sama gue aja. Kamu kan nggak kerja, jadi punya waktu yang luang banyak. Ngapain kamu minta tolong Papa? Cat aja sendiri. Ayo. Ogah. Juga, udah. Mau dibantuin. Tapi juga sayang banget sama Maldo. Terus maksud kamu nggak sayang sama Papa? Sayang sih, tapi juga lebih sayang lagi Papa punya kerjaan.
Farel, aku balik dulu ya. Ini tidur beneran gak sih? Ya udah aku pulang dulu ya, Rel. Fit, aku mau makan. Nih, ini makan. Tapi aku nggak bisa, Fit. Tolong suapin dong. Makannya sendiri. Hai. Hai, Dok. Fit, kamu ngapain sih, Fit? Berisik. Dok, ini pacar saya, dokter. Emang itu pacar kamu? Iya sih, Dok, dulu. Dulu sih ganteng. Waktu masih sehat, sekarang udah layu mukanya. Jadi males. Fitri! Ya ampun, cuma mimpi. Tapi mimpinya serem banget ya. Ya, Rel. Kamu udah bangun? Kamu pulang kok nggak pamit sih, Fit? Abisnya aku nggak enak sama kamu. Tidur kamu tuh pules banget. Ah, keselin kamu. Kamu kenapa sih? Nelpon malah ngamuk-ngamuk. Ya, seenggak-enggaknya kamu pulang itu nungguin aku bangun dulu, kek. Ya kelamaan dong, Rel. Aku nggak enak sama Mbak Asti. Ya udah deh, kalau kamu cuma ngamuk-ngamuk doang. Tunggu. Apa lagi? Kamu nggak selingkuh sama dokterku kan? Hah? Kamu ngomong apa sih? Enggak apa-apa. Dah. Ini orang kenapa sih aneh? Sekarang kita harus bisa menahan ego kita masing-masing. Aku nggak punya pilihan lain. Kita buka kafe. Kamu tuh mas, kok baru sekarang sih? Keburu pesangon kamu habis kan? Ya udah dong. Marahnya jangan diterusin. Kita akan buka kafe. Menunya terserah kamu aja. Kamu kenapa sih mas? Kok tiba-tiba berubah pikiran kayak gitu? Aku sudah membuat malu keluarga kamu, Mai. Di depan keluarganya Aldo. Aku memang sama sekali nggak bisa menjadi menantu kebanggaan. Walaupun mereka semua memuji masakan aku. Mas, menantu kebanggaan atau enggak itu nggak penting buat aku. Aku tuh cuman pengen kamu itu nunjukin rasa tanggung jawab kamu sama keluarga. Kamu kan suami. Iya, Mai. Dulu yang ngajakin kita pindah ke sini kan mami kamu. Sampai akhirnya papi luluh. Aku malah ngecewain dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku seneng mas kalau kamu mau nerusin rencana kita. Nah sekarang gimana kalau kita mulai hunting lokasi lagi? Oke. Mi, kalau yang ini aja gimana, Mi? Habisnya dari tadi Mami tuh bilang gak ada yang bagus mulu. Oke. Kalau mau nyari mebel, jangan di pameran mall begini. Kesannya tuh pasaran. Kalau kamu mau itu yang modelnya klasik, dari bahan jati yang asli dong. Ya tapi kan harus dicocokin sama rumahnya Aldo juga, Mi. Jangan yang kayak gitu ntar kita dibilang sok kaya lagi. Nggak usah yang mewah-mewah, yang sederhana aja, ya. Kamu tuh nurut dong sama Mami. Yang sok kaya tuh siapa? Mami itu kepingin yang terbaik buat kamu. Ya jangan gitu juga dong, Mi. Aku udah seneng kok, yang penting ranjangnya tuh nggak kepisah kayak Mami sama Papi. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Lagian sih, Mami berantem sama Papi aja sampai harus beli ranjang terpisah kayak gitu. Aku sih ogah, rugi. Kamu tuh kok jadi bahas Mami? Ayo, sekarang kita ke butik mebel yang terkenal. Ayo. Number you are calling cannot be reached at the moment. Nada handphone Farel kok sibuk sih? Pasti dia lagi telepon-teleponan sama Fitri. Kenapa gue mesti marah?
Alma. Moza, apa kabar? Mana aja lo? Masuk yuk. Yuk. Mama tuh hampir nggak percaya loh, Do. Kalau Kayla itu nanti mau tinggal sama kita setelah menikah. Biarpun dia anak orang kaya, tapi ternyata dia bisa menyesuaikan diri, Do. Kamu hebat, Nak. Dia mau tinggal sama kita di rumah yang sangat sederhana ini dibanding rumahnya yang sangat mewah. Dia anaknya emang rendah hati, Pak. Nggak suka show off. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Man? Tenang, Ma. Anak Mama ini udah dapat kerja di perusahaan asuransi. Hah? Kapan kamu mulai kerja, Nak? Mulai besok, Pak. Kerjanya itu nyari prospek. Tapi agak sulit juga sih. Namanya juga sales asuransi kan belum apa-apa pasti ditolak. Tapi nggak apa-apa, Mas. Itu tantangan. Kalaupun ditekuni pasti berhasil. Juga. Papamu hebat. Mau kerja. Anak Mama tuh. Jadi kalian berdua kembali ke rencana awal, mau buka restoran, gitu? Iya, Pi. Saya minta maaf, Pi. Kemarin saya sempat pelin plan. Nggak apa-apa, asal jangan berubah lagi, ya? Untuk kali ini saya yakin, Pi. Sebentar ya. Ini, Mai. Ini investasi yang tidak kecil. Jadi tolong dikelola dengan serius, ya? Baik, Pi. Nanti semuanya akan saya urus secepatnya. Makasih banyak ya, Pi. Ya. Mai, kau bantu, ya? Papi lebih senang kalau kalian mengelolanya berdua. Supaya lebih solid. Iya. Makasih ya, Pi. Dia cinta sama cewek lain. Sayang banget ya, Moza. Padahal kan lo suka sama Farel dari kecil. Dan gue tau banget, Farel itu kan idola lo dari dulu. Lo harus terima kenyataannya, Moza. Lo harus buka pintu hati lo buat cowok lain. Kayaknya susah, Mak. Rasanya hati gue udah kekunci sejak Farel ninggalin gue. Lo gak boleh gitu dong, Moza. Lo kan masih muda, cantik lagi. Gue yakin banget, pasti di luar sana masih banyak kok pangeran berkuda putih lainnya yang bakal tulus mencintai lo. Dari kecil, gue selalu ngerasa kalau Farel tuh pangeran berkuda putihnya gue. Dan sekarang, pangeran gue cinta sama cewek lain. Gue hampir gak percaya kalau dongeng masa kecil gue berakhir nggak happy ending. Lo sabar ya, gue bakal bantuin lo buat nyesain masalah ini. Dan gue juga bakal bantuin lo buat nyembuhin luka hati lo. Asik nih, janjian di kafe. Berarti ngirit makan siang gue. Ditraktir. Pas. Mas, saya pesen ini ya, chicken katsu, beef teriyaki, sama jus. Oh, ini jus deh, ya. Buruan. Halo. Udah lama ya? Enggak, selamat siang, Bu. Baru juga pesen makan. Ibu mau pesen juga makan atau minum? Boleh. Oke. Mas. Mau jus apa? Melon? Boleh? Melon boleh. Jus melon satu ya. Jadi gini, Bu. Proposal yang saya tawarkan kepada Ibu ini adalah jenis asuransi pendidikan untuk anak. Jadi anak Ibu akan diberikan uang pertanggungan per dia masuk sekolah, dan nantinya pada saat dia akan memasuki universitas akan turun uang pertanggungan sebesar 200 juta, Bu.
Tunggu dulu. Apa semua ini bisa dipertanggungjawabkan? Ibu tidak usah khawatir karena perusahaan saya ada perusahaan bonafit ya. Prosedur klaimnya itu sangat mudah dan kalau misalnya ibu membayar premi nanti ibu akan dikasih polis. Nah dari polis itu pegangan buat ibu untuk klaim. Berapa sih preminya? Ibu bener nggak mau makan? Mengenai premi itu murah sekali Bu. Cuma 3.500.000 saja per tahun. Pembayarannya gimana? Transfer atau gimana? Oh, bisa kartu kredit. Tenang, kartu kredit. Kalau gitu gimana? Kalau saya diskusi dulu dengan suami saya. Suami ibu pasti sangat setuju karena ini polis asuransi untuk anak. Jadi ibu kenapa mesti buang-buang waktu? Nih, gampang. Tinggal isi aplikasi, kemudian saya pinjam fotokopi KTP ibu, ya. Gimana kalau aplikasinya saya bawa dulu? Nanti besok saya kabarin. Mau dibawa? Boleh, tapi saya dapat kabarnya gimana ya Bu? Aduh, saya kayaknya buru-buru nih, saya ditunggu meeting. Sorry. Halo? Ini gimana nih? Waduh kacau tuh orang. Gue udah pesen makannya mahal-mahal, dicabut lagi. Yang bayarin siapa nih? Aduh. Ini nih, prospek kagak dapet. Nomok deh gue. Udah berapa duit gue? Ya elah, tinggal 15.000 buat ongkos. Mas, sini Mas. Mas, maaf ya Mas. Dompet saya ketinggalan. Tuh, nggak ada. Saya titip KTP ya. Saya taruh di sini. Besok saya balik lagi. Sekalian saya bayar semuanya, ya. Dompetnya hilang kok, KTP-nya enggak, Mas. Biasanya kan KTP selalu ada dalam dompet. Ya gitu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sendiri Bu? Iya, Pak. Ada apa Bu? Saya tuh datang ke sini mau nganterin mebel buat anak-anak kita, Pak. Kok repot-repot Bu? Nggak apa-apa kok, Pak. Apa maksudnya itu, Bu? Saya itu mau nanti ketika anak kita sudah menikah, mereka itu nyaman tinggal di rumah ini, Pak. Pak, ayo masuk aja. Tunggu. Ada apa lagi ya, Bu? Tolong ya, Bu ya. Kami memang hidup sederhana. Rumah kami sederhana. Kami memang nggak bisa beli mebel-mebel semewah dan semahal itu. Tapi itu bukan berarti rumah kami nggak nyaman. Tanpa mebel-mebel itu pun, rumah kami cukup nyaman kok. Loh, Ibu kok jadi tersinggung? Saya juga udah capek kan beli barang-barang itu, Bu. Iya sih, memang saya nggak minta. Tapi saya nggak suka cara-cara itu. Itu penghinaan. Pak, yang menghina Ibu itu siapa? Saya nggak menghina Ibu kok. Ibu-ibu, maaf. Udah. Maaf ya Bu. Ini memang sedikit berlebihan. Kalaupun barang-barang itu dimasukin kamar Aldo, nggak bakal muat Bu. Tujuan saya itu kan baik. Saya cuma mau menyenangkan Kayla. Bapak kan tahu, kamar Kayla itu semuanya tuh lengkap. Nah, kalau dia tinggal di sini gimana nantinya? Ibu takut kalau anak perempuan ibu itu hidup menderita di rumah ini. Sudah, Ma. Oke. Apa ada tambahan laporan lagi dari forum? Halo, Pak. Apa? Iya, saya sekarang ke sana ya. Baiklah. Kalau begitu rapat hari ini kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Ayolah, ayo. Apaan sih, Al? Ke rumah aku sekarang. Gawat nih. Yuk. Saya mengerti. Ibu pasti sangat khawatir kepada anak kesayangan Ibu
yang akan tinggal di rumah sesederhana ini. Tapi terus terang, Bu, kami sudah berusaha sekuat mungkin supaya anak Ibu nyaman tinggal di rumah ini, Bu. Tapi saya juga tidak bermaksud kok meremehkan keluarga ini. Anggap aja semua ini hadiah kok. Loh Pak, kok berdiri di sini? Kenapa barangnya nggak dibawa masuk? Nggak boleh sama yang punya rumah. Kayla, apa-apaan sih kamu, ini dari kamu? Iya Al, Kok nggak bilang aku dulu sih Kayla? aku kan udah bilang sama kamu kemarin, katanya boleh. Iya, tapi aku pikir nggak secepat ini. Kita harus bilang mama dulu deh, yuk. Siang Tante. Aldo, tadinya Mama udah senang kalau dengar Kayla itu mau diajak susah. Tapi belum apa-apa, kita udah dihina begini, Doh. Dihina gimana sih Tante? Kita tuh nggak ada maksud buat ngehina atau ngeremehin Tante kok. Memangnya kamu nggak bisa tidur di ranjang yang kami punya? Kalau soal meja rias, nanti-nanti juga Aldo bisa kan beliin? Oke, mendingan pernikahan kamu sama Aldo itu dibatalin. Mami, percuma. Keluarga suami kamu ini sensitif. Masa kebaikan Mami nggak bisa diterima? Tapi Mi, udah. Tante tunggu dulu Tante. Sabar. Nggak perlu. Ayo kita pulang. Doh, kenapa sih maminya Kayla sering remehin keluarga kita? Aduh, Ma. Mungkin maksudnya bukan seperti itu. Mama tenang ya, Ma. Ini cuma salah paham. Itu menyakiti perasaan kita. Seolah-olah kita ini nggak bisa beli mebel apa? Doh, kamu dengar sendiri kan? Mendingan kamu batalin pernikahan kalian. Ma, masa gara-gara gini doang batal nikah? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau terus-terus diremehin sama mertua kamu. Aduh, Ma, tenang nanti. Aduh, kumat lagi deh. Aduh Rel, aku lagi sibuk. Sibuk kenapa? Makan. Ya ampun, kamu jahat banget sih, Fit. Makan aja dibilang sibuk. Fit, suapin aku dong. Aku belum makan nih. Kamu apaan sih Rel? Masa aku suruh nyiapin kamu? Emangnya aku perawat kamu? Kalau kamu nggak mau datang dan suapin aku nggak mau makan. Kalau aku nggak makan, aku bisa lemes, Fit. Dan kalau aku udah lemes, ntar aku bisa mati. Farel apaan sih? Makanya datang ke sini dong, suapin aku. Kalau nggak aku mati nih. Kamu tuh kenapa sih Rel? Kalau lagi sakit tuh hobinya ngerjain aku terus. Nyebelin. Mami kenapa sih Mi? Kenapa Mami harus bilang sama keluarga Aldo kalau Mami ngebatalin pernikahan? Kalau keluarga mereka tersinggung gimana Mi? Udahlah, Kay. Keluarga mereka tuh emang sensitif. Mami ngomong apa aja nggak nyambung gitu. Mami baik kan dianggap salah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau tetap nikah sama Aldo. Terserah sama kamu. Aldo tuh emang baik. Tapi kamu tahu nggak, calon mertua kamu tuh nanti kamu nyesel, oke? Ya udah. Saya periksa sebentar ya. Semua udah bagus, jadi besok pagi Anda sudah boleh pulang. Dia udah sembuh dok. Makasih ya dok ya. Makasih ya. Makasih dok. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Rel, aku seneng deh. Akhirnya kamu sembuh juga. Jadi kamu bisa pulang. Makasih, Fit. Kamu udah mengkhawatirkan aku. Dia kok nggak nelfon ya?
minta maaf kek. Ngebetain banget sih nih orang. SMS enggak, telepon juga enggak. Kelewatan. Apa gue telepon dia duluan ya? Ah, tapi nggak usah. Pokoknya gue harus bisa nahan diri untuk nggak ngubungin dia. Ya. Hel, aku pulang dulu ya. Fit, makasih ya. Udah nungguin aku sampai malam gini. Fit, tunggu. Habis ini gimana, Fit? Maksud kamu? Apa rencana kamu setelah ini, Fit? Kamu akan ninggalin aku lagi? Sekarang ini aku mau ngerawat kamu. Karena kamu lagi sakit. Dan gak ada keluarga kamu yang ngurus kamu. Kalau setelah ini kan kamu udah sehat. Kamu udah gak butuh aku lagi. Kamu kan bisa ngerawat diri kamu sendiri. Fit, sakit atau enggak, aku tetap butuh kamu. Udah lah, Rel. Kamu gak usah berharap terlalu banyak sama aku. Aduh, Fit, perut aku, Fit. Aduh, Fit. Rel, kamu kenapa lagi? Sakit lagi ya? Bisa ngomong kayak gitu sih, jadi atit lagi. Dasar bikin orang panik terus. Lagian kamu ngeselin, kamu janji. Pokoknya kamu nggak boleh ninggalin aku lagi, oke? Kita memang keluarga sederhana dan hidup pas-pasan. Tapi itu bukan berarti mereka bisa ngeremehin seenaknya kan, Doh? Ma, saya yakin mereka maksudnya bukan begitu. Lah, tadi buktinya. Ma, tenang dulu. Menghadapi segala sesuatu itu harus dengan tenang. Papa juga nggak setuju dengan kejadian tadi itu. Tapi bukan berarti Aldo nggak jadi nikah kan? Kan maminya Kayla yang bilang duluan. Papa denger nggak? Dengar. Udahlah, kasihan Aldo. Tuh, udah mau nangis lagi. Waalaikumsalam. Mat, kamu kenapa? Capek. Pah, gimana kerjanya? Susah banget jadi sales asuransi. Udah muter seharian sono sini, nyari prospek nggak dapet. Pak, Papa yang sabar ya dong. Masa gitu aja nyata sih? Papa kan laki-laki. Yang bilang Papa banci siapa? Payah deh orang-orang. Mau ketemuan aja susah banget. Coba bayangin, saya ini merasa dilecehkan. Baru mau ketemu, ada aja alasan yang menghindar. Mau kesini lah, mau situ lah. Ini orang lagi ngomong, bukan diperhatiin, anak lagi kesusahan. Mereka kan lagi ngomongin soal Om Aldo. Emang kenapa, Maldo? Om Aldo gak jadi nikah sama Tante Kayla. Hah? Al? Lu gak jadi nikah sama Kayla? Mas, konsep resto kita kan udah jelas. Sekarang kita lapor aja ke Papi. Iya. Tapi kok suasananya tegang gitu ya? Gak semua orang Mi tergiur sama kemewahan. Bagus kalau mereka menolak barang yang Mami beli. Pi, kenapa sih? Kok jadi belain keluarganya Aldo? Mami juga tersinggung dong, Pi. Mi, mereka tuh lebih tersinggung dari Mami. Itu rumah-rumah mereka. Mami kalau mau masukin barang, tanya dulu sama mereka. Kalau mereka setuju, baru beli dan kirim. Aduh, udah dong, udah. Kok jadi Papi sama Mami sih yang berantem? Jadi gimana nih? Aku nggak jadi nikah sama Aldo. Gimana dong, Mas? Terserah kamu, Mai. Pi, konsep resto kita udah jadi loh. Iya, Pi. Kalau semuanya sudah matang dan Papi setuju, kafenya bisa langsung jalan. Itu kita bicarakan besok saja. Papi kenapa? Sepertinya pernikahan Aldo dan Kayla dibatalin. Apa?
Kenapa mesti ditolak? Itu mebel kan harganya pasti puluhan juta. Kalau Aldo nggak mau, mendingan taruh kamar saya. Ya nggak? Iya, Pak. Atau bisa juga dijual, terus uangnya ditabung deh. Nah, kecil-kecil bakat bisnisnya nurunin gue nih anak. Man, kamu tuh ngomong apa sih? Ini tuh menyangkut harga diri, Man. Terus mau gimana lagi? Masa mau punya besan orang kaya jadi nggak jadi? Kan rugi. Man, kamu tuh ya selalu mikirin begitu. Selalu ngerapin orang lain. Aduh, Man. Papa tuh harus realistis dong. Cari kerja sekarang di mana-mana susah, Pak. Kalau misalnya Aldo jadi orang kaya, dia kan bisa bikin PH. Kemudian produksi sinetron stripping. Nah, pemeran utamanya aku. Ya nggak? Enggak. Udah mas, nggak usah dibahas. Saya lagi pusing nih. Halo, gue kasih tahu bisnis juga lo. Halo, Kamu kenapa sih nggak nelfon aku? Kayla. Kalau tujuan kamu telepon cuma mau marah, mendingan aku tutup teleponnya ya. Tunggu, Al. Apalagi? Besok pagi aku tunggu di cafe sebelah Retro ya. Aku mau ngomong sama kamu, tapi nggak di kantor. Iya. Halo Fitri, kamu lagi ngapain? Tadinya aku udah mau tidur. Tapi gara-gara kamu telepon, ya udah aku mau jadi tidur. Lagian kamu bukannya tidur malah gangguin orang. Aku nggak bisa tidur, Fit. Nyanyiin dong, biar aku bisa tidur. Kamu apaan sih? Aku kan nggak bisa nyanyi. Kalau nggak, ngedongengin deh. Mau nggak? Farel, kamu tuh kenapa sih? Kayak anak kecil deh. Udah, aku mau tidur. Farel tuh kenapa sih? Salah minum obat apa salah suntik? Sejak masuk rumah sakit hobi banget kerjain aku. Al, semalaman aku nggak bisa tidur. Sama Kayla. Aku juga pusing mikirin ini semua. Lagian kamu juga sih ngirim barang pakai nggak bilang sama aku segala. Kenapa jadi rumit kayak gini sih? Ini kan cuma masalah kecil. Masalah kecil kamu bilang. Kayla, mungkin bagi keluarga kamu ini masalah kecil. Tapi bagi keluarga aku ini sensitif banget, Kayla. Tadinya mama aku udah salut sama kamu. Karena kamu udah menghargai arti kesederhanaan. Tapi pas mami kamu bilang kamu membutuhkan itu semua, mama aku langsung kecewa, Kayla. Karena mama aku tuh nggak bisa memenuhi harapan kamu. Kenapa jadi kamu yang marah sama aku? Kamu tuh mikir nggak sih? Mami aku juga berusaha untuk nyenangin kita. Iya, aku ngerti. Tapi kayaknya untuk sementara waktu ini lebih baik kita nggak ketemu dulu. Maksud kamu? Malam ini kita pikirin lagi aja tentang hubungan kita. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi besok pagi kita ketemuan lagi ya, untuk ngomongin hasil perenungan kita. Rel, kok lo udah masuk? Lo yakin udah sehat? Terus kapan lo keluar dari rumah sakit? Tadi pagi. Serius lo? Baru tadi pagi keluar dari rumah sakit, sekarang udah masuk? Gila, pekerja keras banget lo. Gue nggak betah di rumah sakit, Jod. Lagian waktu di rumah sakit, gue kepikiran terus pengen kerja. Oke, Matt kerja ya. Tapi kalau lo nggak kuat, lo boleh pulang nggak apa-apa kok. Oke, thanks ya. Mas, tungguin bentar ya. Hel, Halo. kamu udah keluar dari rumah sakit? Halo. Halo. Fit. Aduh. Mas, matiin ya, berisik. Iya, Rel, gimana? Udah keluar dari rumah sakit? Iya. Sekarang aku udah di kantor kok. Kok udah di kantor? Kamu gimana sih? Harusnya kamu istirahat dulu. Kayaknya ada yang mencemaskan aku nih. Rel, aku tuh serius.
Aku juga serius. Fit, nanti malam kita ketemuan kan? Kamu ke kontrakan aku ya. Mau ngapain sih? Udah, pokoknya datang aja dulu, oke? Iya deh. Mbak, gimana nih? Kok saya dibiarin basah kayak gini? Lupa lagi nih. Jenguk Farel nggak ya? Nggak usah deh, nanti malah susah buat ngelepasinnya. Panjang umur. Iya, Rel. Aduh, Fit, kamu bisa kesini nggak? Sampai kos perut aku kram-kram, Fit. Dada aku sesak. Aku nggak bisa napas, Fit. Rel, ya udah kamu tunggu di sana ya, aku segera ke sana ya. Kamu hati-hati ya. Aduh, ya ampun. Rel, katanya kamu sakit, perut kamu kram ya, kamu sesak napas. Langsung sembuh begitu kamu datang. Kamu tuh nyebelin banget sih, bikin orang panik. Rel, siapa yang ulang tahun? Masa kamu lupa sih? Hari ini aku ulang tahun. Oh iya, lupa Rel, maaf ya. Nih, selamat ya. Masih ya? Sekarang tiup lilin nih. Oke. Sekarang aku mau menagih janji kamu. Janji apa? Kan kamu janji sama aku, kalau aku ulang tahun, kamu akan memberikan hati kamu sepenuhnya buat aku. Janji ya, Fit, sama aku. Kamu gak akan kabur lagi dari aku. Kalau kamu kabur lagi, aku akan jatuh sakit lagi, Fit. Rel, aku lupa ini hari ulang tahun kamu. Kadonya belakangan aja ya. Aku gak minta kado kok. Aku cuma minta ini. Apaan sih? Oh gitu sih? Sama pacar sendiri pelit banget. Udah cium. Ayo. Oh iya, udah. Susah ya? Sini aja deh. Lebih deket kan? Ayo. Bentar. Dah.